Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap ya untuk belajar? Oke, marilah kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Untuk pembelajaran 5 nanti akan disampaikan lewat Google Meet. Nah, sekarang yang kita pelajari dalam video ini adalah pembelajaran 6. Silakan anak-anak menyiapkan buku cetak dan alat tulisnya. Silakan anak-anak membuka halaman 27. Di sini ada sebuah dongeng, kita akan membaca bersama-sama ya. Benih padi pemberani. Pada zaman dahulu, ada petani yang akan menanam benih baru karena sebentar lagi musim hujan. Ada dua benih yang berbeda satu sama lain. Benih padi adalah benih yang sudah tidak sabar lagi untuk ditanam oleh Pak Tani. Benih kacang adalah benih yang takut ditanam. Hari menanam pun datang. Benih padi langsung berdiri dan melompat-lompat. Benih padi berkata, "Ayo Pak Petani, ambil saya, ambil saya." Benih kacang bersembunyi karena takut. Benih padi bertanya, "Cang, kenapa kau takut untuk ditanam?" Benih kacang menjawab, "Karena nanti di dalam tanah gelap, dingin, susah bernapas. Aduh, pokoknya tidak nyaman." Akhirnya benih kacang tidak pernah ditanam. Benih kacang sendirian di lumbung. Datanglah tikus yang kelaparan. Tikus pun langsung melahap benih kacang. Saat itu, benih padi telah pindah ke tempat besar. Nah, sekarang kita akan menjawab soal di halaman 28. Nomor 1, mengapa petani harus kembali menanam benih yang baru? Karena sebentar lagi musim hujan. Nomor 2, apa saja jenis benih yang dimiliki petani? Nah, petani memiliki dua jenis benih, yaitu benih padi dan benih kacang. 3. Bagaimana perasaan benih padi saat akan ditanam petani? Dia merasa sangat senang, ya, sampai dia langsung berdiri dan melompat-lompat ingin segera ditanam oleh petani. Nomor 4, mengapa benih kacang takut ditanam Pak Tani? Karena menurut benih kacang, di dalam tanah itu gelap, dingin, dan susah bernapas. Nomor 5, apa yang terjadi pada benih kacang setelah tidak mau ditanam? Akhirnya benih kacang tinggal sendiri di dalam lumbung. Kemudian datang seekor tikus yang kelaparan dan melahap benih kacang. Oke, sekarang yang B. Silakan kalian tulis B untuk pernyataan yang benar dan S untuk pernyataan yang salah, yang tidak sesuai dengan isi dongeng. Nomor 1, petani giat bekerja mengolah sawahnya. Benar. Nomor 2, benih padi takut ditanam di dalam tanah. Salah. 3, benih kacang bersembunyi agar tidak ditanam. Benar. 4,
benih padi memiliki sifat pemberani. Benar. 5. Benih kacang tumbuh subur. Salah. Nah, sekarang bawahnya pasangkanlah penokohan. Penokohan itu maksudnya tokoh ya. Tokoh atau yang diceritakan dalam dongeng. Ini tokohnya. Dan latar belakang dongeng dengan tepat. Latar belakang adalah tempat terjadinya peristiwa tersebut yang disebutkan dalam dongeng. Ya, kita mulai. Padi ini sifatnya pemberani. Jadi ini tidak cuma latar belakang anak-anak ya, tapi juga watak tokoh yang ada di sini. Kemudian kacang sifatnya penakut. Nah, tempatnya adalah di dalam lumbung. Tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam dongeng itu terjadi dalam lumbung. Kemudian petani ini sifatnya rajin. Nah, sekarang bawahnya perhatikan. Pesan moral atau amanat adalah salah satu unsur dalam dongeng. Dongeng Benih Padi Pemberani memiliki pesan moral bagi pembacanya. Nah, pesan moralnya apa dari dongeng yang kita baca tadi? Nah, ini ya pesan moralnya. Kita tidak boleh menjadi penakut. Kita harus menjadi seorang yang berani atau pemberani. Kita harus berani mencoba ya. Jangan kemudian sudah takut terlebih dahulu, belum mencoba tapi sudah takut duluan. Nah, itu tidak boleh. Kita harus berani mencoba. Oke, anak-anak, kita lanjutkan kembali. Sekarang muatan PPKN. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Oleh karena itu, sebagai manusia, sebaiknya kita bersyukur pada Tuhan. Salah satu cara bersyukur adalah berdoa. Setiap agama memiliki cara masing-masing dalam berdoa. Saat berdoa, kita harus bersungguh-sungguh. Bersyukur dan berdoa merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah cara berdoa setiap agama. Berbeda-beda ya caranya ya. Kalau dalam Islam, kita mengangkat kedua tangan seperti ini, kita buka ya. Kemudian ini agama yang lain, Kristen, Katolik, kemudian Buddha, ya, Hindu, dan ini Konghucu. Nah, caranya berbeda-beda dalam berdoa. Oke, sekarang kita akan menjawab soal-soal ini. Silakan anak-anak menyalin dalam buku masing-masing. Nomor 1. Berdoa pada Tuhan adalah kewajiban setiap pemeluk agama. 2. Saat berdoa kita harus bersikap khusyuk. 3. Sikap kita terhadap Tuhan yang telah menciptakan alam semesta adalah bersyukur. 4. Setiap agama memiliki cara berdoa yang berbeda-beda. 5. Sila pertama mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, sekarang kalian amati gambar A dan gambar B. Manakah yang menunjukkan sikap bersyukur? Yang mana anak-anak? Ya, betul, yang B. Apa dampak dari tindakan pada gambar A? Lihat gambar A, ada seorang anak sedang membuang sampah di sungai. Nah, apa akibatnya ya dari tindakan seperti ini? Ya, betul.
aliran air sungai akan terhambat oleh sampah-sampah yang dibuang ke sungai. Akhirnya, air sungai bisa meluap dan menjadi banjir. Kemudian, apa dampak dari tindakan pada gambar B? Nah, kalau gambar B ini, anak ini sedang menyirami tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh subur. Ya, jadi di antara dua gambar ini yang seharusnya kita lakukan adalah yang gambar B. Kita tidak boleh melakukan seperti tindakan pada gambar A karena akan menimbulkan dampak negatif atau merugikan bagi manusia. Oke, kita lanjutkan halaman 30. Tulislah sikap yang tepat berdasarkan pernyataan berikut. 1. Temanmu tidak masuk sekolah karena sakit. Sikapmu harus bagaimana? Menjenguk dan mendoakan. Kemudian nomor 2, kamu mendapatkan nilai tertinggi saat ujian. Sikapmu seharusnya bersyukur dan tidak sombong. Oke, sudah. Sekarang bawahnya ya. Berdoa adalah salah satu cara bersyukur kepada Tuhan. Berdoa juga merupakan ibadah. Cara ibadah setiap agama berbeda-beda. Tuliskan contoh ibadah agama-agama yang ada di Indonesia. Ini Beranum berikan contoh beberapa saja ya, karena tiap-tiap agama ibadahnya banyak. Ini hanya Beranum tulis beberapa saja. Nomor 1 Islam, contohnya sholat, mengaji. Masih banyak yang lain lagi ya. Kemudian Kristen, contohnya Natal dan Pentakosta. Katolik, contoh ibadahnya Misa dan Jumat Agung. Buddha, contoh ibadahnya meditasi dan puasa. Tentunya puasanya ini berbeda dengan puasanya orang Islam. 5. Hindu, contoh ibadahnya Mesodan. 6. Konghucu, contoh ibadahnya membakar dupa dan perayaan Imlek. Masih banyak contoh yang lain ibadah masing-masing agama ya anak-anak. Kalian bisa mencari di internet. Masing-masing agama ini mempunyai ibadah yang berbeda-beda. Oke, sekarang kita lanjut ke matematika. Ini masih sama seperti yang kemarin ya. Sifat pertukaran atau komutatif pada soal penjumlahan. Masih sama seperti yang kemarin. Ayu dan Siti mengumpulkan daun yang berguguran di taman. Kantong Ayu berisi 630 daun. Kantong Siti berisi 670 daun. Berapakah jumlah daun Ayu dan Siti? Tinggal kita jumlahkan. 630 ditambah 670 sama dengan 1300. Kemudian jika kita balik, 670 tambah 630 hasilnya juga sama, 1300. Jadi 630 ditambah 670 sama dengan 670 tambah 630. Mudah ya anak-anak ya. Sekarang halaman 31. Stoples Rico berisi 580 biji jagung. Stoples Dino berisi 610 biji jagung. Berapakah jumlah biji jagung Rico dan Dino? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Nah, silakan ditulis seperti ini, sama ya. Tinggal dijumlahkan. 580 tambah 610 sama dengan 1190. Kemudian kita tukar tempatnya. Hasilnya juga sama.
Jadi 580 tambah 610 sama dengan 610 tambah 580. Kemudian yang B, ini tinggal kita jumlahkan dan kita pasangkan sesuai dengan isinya atau hasilnya masing-masing. Yang pertama, 260 tambah 220 sama dengan 480. 450 tambah 100 sama dengan 550. 370 tambah 120, 490. 610 tambah 340, 950. 540 tambah 320 sama dengan 860. Nah, anak-anak, untuk tugas classroom hari ini, muatan matematika, sifat pertukaran atau komutatif pada soal penjumlahan. Silakan dikerjakan 5 soal ini. Boleh mengisi di sini, tapi hurufnya jangan terlalu kecil dan tolong agak tebal ya, supaya bisa terbaca dengan jelas. Atau kalau kalian mau menyalin di buku tulis, mengerjakannya di buku tulis juga lebih bagus lagi. Oke, cuma 5 anak-anak ya, dan ini insya Allah mudah. Jadi segera nanti dikerjakan. Oke, Huranum tunggu pekerjaan kalian di Google Classroom. Untuk soal yang di bawahnya, ini sama seperti tadi anak-anak, bisa nanti kalian mencoba menghitung sendiri. Oke. Baik anak-anak, pembelajaran 6 sudah selesai. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Beranem ingatkan ya, jangan lupa anak-anak, sholat fardu 5 waktu, sholat sunnah, sholat duha, dan lain-lain ya. Ini contohnya bisa sholat sunnah sebelum sholat fardu, setelah sholat fardu. Jangan lupa juga membantu pekerjaan orang tua di rumah. Belajar dengan semangat, menjaga kesehatan, hafalan, jangan lupa ya dihafalkan terus. Kemudian mengaji, jangan lupa. Semoga anak-anak diberi kemudahan oleh Allah. Terima kasih. Buranum akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.